Lihatlah, ada 3 set-top box refresher untuk menonton televisi. Tapi perlu diingat bahwa ketiga ini mempunyai fitur fungsi yang berbeda ya. Jangan salah beli, dan di sini Shopee akan membahas perbedaan STB digital, Android, dan parabola. Ya, jadi di video ini kita akan menjelasin ya, dari Shopee itu 3 macam aja. Sebenarnya banyak sih versi set-top box, mulai dari yang model kayak stick, pernah dibahas juga di SEK, dan juga yang model kayak game konsol. Nah, karena banyak banget versinya, ini cuma bahas 3 aja, biar nggak ini salah beli. Karena kasusnya banyak banget yang beli murah ternyata bukan STB digital, melainkan ada yang parabola, dan ada juga yang STB-nya Android. Di SEK by Shopee, kita mulai aja, nggak usah basa-basi. Langsung yang pertama kita bahas itu adalah STB digital. Nah, Shopee ini telah punya nih STB digital yang belum lama beli kemarin saat di analog switch off ya. Pernah dibahas juga video sebelumnya ini, itu tentang ini ya, di Jabodetabek pas lagi sudah hasil tuh, terus nggak ada lagi analog gimana. Dan ini dia STB yang baru dibeli SEK. Ini mah belakang ya, depannya nih tuh Lubi digital cetan ya, digital. Dan perbedaannya itu mirip-mirip ya, hampir kayak parabola. Cuman bedanya nih, ketika baru dinyalain itu ada kayak ini tulisan DVD T2, atau bisa lihat di sini nih ya, nih DVD T2. Aduh, buram ya di sini DVD T2. Nah, kalau misalnya udah benar DVD T2, itu pertama kali dinyalain dia akan kayak ada instalasi gitu ya. Ininya mintain colok antena gini di belakangnya buat di scan. Nah, dan colokannya itu dibahas aja ya di bagian belakangnya biar nggak lama-lama banget. Nih, kalau di ini digital, dia tuh portnya lubang itu kayak gini ya. Nah, nih lubang kayak gini, bisa kelihatan nih, tengahnya tuh ada kayak kecil bulat. Terus ini di sini, ini buat nembakin antena lagi ke STB atau TV lain gitu. Terus ini buat WiFi. Nah, kalau udah bicarain ini sinyal WiFi, dia ini disupport ya karena generasi kedua, T2. Nah, kalau antena ini dia itu sifatnya UHF bukan VHF. Kalau VHF itu masih analog gitu ya. Terus juga di sini nih, mengapa ada slogan bersih, jernih, dan canggih? Karena dia udah pakai HDMI ya. Kalau TV-nya tuh udah yang plasma, LCD, LED ya. Terus juga dia itu pokoknya modelnya nggak tabung. Kalau tabung kan masih yang port 3 ini, kuning, merah, putih, analog RCA ya. Nah, ini dia HDMI, dia support full HD begitu. Terus juga di bagian sininya kan buat power pasti lah, buat nyalain si STB digital gitu. Nah, cuman yang paling uniknya nih ya, di TV digital ini untuk ini ya, menonton di generasi terbaru itu dia udah ada IPTV, udah ada YouTube, ada TikTok, bahkan ya selain STB yang Lubi ini, dia itu udah ada ini ya, video, terus juga udah ada ini terbaru share screencast, terus juga udah bisa bagiin ke aplikasi kalau dia mau nonton di HP atau tablet gitu ya. 4 device itu namanya satu IP. Terus juga hebatnya nih, kalau di ini ya STB digital gak ada di Android dan gak ada di parabola, dia itu nonton TV-nya gratis. Kenapa? Karena dia pakai antena. Di parabola sama di ini di Android, dia kan ini ya beberapa pakai aplikasi. Nah, ini gak usah, dia udah bawa nonton gitu. Kalau di parabola ada yang langganan juga, tapi ada yang bentuknya itu per tahun per bulan. Sedangkan kalau di Android kan ada yang gratis, terus juga ada yang berbayar. Nah, kalau di ini gratis asal modalnya punya antena begitu. Lanjut aja, sekarang yang kedua nih ya. Nah, yang kedua ini adalah ya
betul sekali ya. Ini adalah STB Android. Ini bukan di endorse ya, teman-teman. Bukan di endorse. Jadi ya di STB ini sebagai contoh aja. Karena banyak banget STB Android tuh, ada yang Erza, ada yang seri depannya H, terus juga ada STB yang dari provider gitu, entah itu Bisnet, Oxygen dan sejenisnya. Di sini mau jelasin aja singkatnya. Kalau STB Android, dia itu pertama nggak ada port antenanya ataupun port parabola yang bulat gede gitu. Di sini cuma tersedia ada port LAN ya. Port LAN itu buat internet. Terus juga yang pastinya ketika dinyalain dia akan muncul home screen yang bukan instalasi, malah bentuknya aplikasi layaknya seperti kalian bermain HP gitu, ataupun juga pakai tab Android. Terus yang nggak kalah penting ya, ketika kalian mau nonton televisi itu wajib banget punya aplikasi buat nonton, kecuali si provider ini udah nyediain. Entah itu aplikasinya yang paling sering kita tahu ada video, terus ada Vision Plus, ada Kukmo, terus ada apa lagi ya sejenisnya buat nonton, tapi bisa juga pakai IPTV. Tapi bedanya dengan IPTV digital, dia itu yang tadi STB tampilan sederhana, sedangkan kalau ini bisa dimodif lagi lebih bagus itu. Cuman sayangnya ketika kalian mau nonton televisi di STB ini itu hanya bisa pakai internet wifi ya, alias pakai kuota kalau di daerah kalian tidak ada wifi. Jadi hati-hati banget, jangan sampai salah beli. Kalau kawan-kawan pingin nonton dimana siaran itu ada hak ciptanya, entah itu event besar, apalagi olahraga yang paling sering ya sekarang di Piala Dunia, dia itu kalau itu ke STB ini Android sama STB digital harus ada aplikasi, dan itu langganan lagi, bayar lagi ya, kecuali kalian nemu link ilegal. Tapi di SCG Motion ini tidak mau nge-share ya. Oke, kita cek port belakangnya. Selain ada kabel di sini dia pakai HDMI, sama pasti sama saja nih. Cuman kalau STB Android itu bisa sampai 4K, bisa sampai 8K, dan ya pokoknya itu bisa nampilin lebih bagus ya kalau buat nonton. Dan lebih hebatnya STB Android itu dia bisa Netflix, bisa Mola, dan aplikasi pokoknya multimedia deh lengkap gitu ya. Terus juga dia bisa buat main game kan, game-game Android itu, apalagi dia mau share apa namanya tuh, game cloud, terus juga emulator, dan ini juga STB Android lebih modifnya mantep dah itu. Dan ya terus ada USB, terus juga ada audio, ini buat power ya, memory card, dan ini buat port ini ya, apa itu namanya, buat kayak pakai mouse, keyboard, wireless gitulah. Dan selanjutnya kita akan bahas yang ketiga terakhir, ini adalah STB. Oke, mana STB-nya? Ini lagi nyari-nyari, ternyata tidak ada. Jadi ya anggapannya nih, ini apa sih? Oh, ini kertas ternyata ya. Nah, ini adalah ya STB parabola. Bisa lihat di sini. Ini maaf banget ya pakai kertas, karena dulu Shoki pernah, ini cerita pengalaman aja, pakai STB parabola atau sering disebutnya receiver, maaf salah nyebut. Receiver itu pas lagi zamannya sebelum First Media itu Indovision. Tapi First Media pun juga ada pakai yang sama gitu seperti parabola, dia pakai model kayak kabel internet. Sedangkan kalau Indovision kan dia masih pakai benar-benar murni parabola dan tempel di atas rumah. Sekarang jadi MNC Play itu. Jadi bahas nih singkatnya aja. Kalau STB parabola atau receiver, cek lagi, dia ada tulisannya pas nyalain atau di bagian kotakan yang mirip kayak di STB digital, yaitu DVB S2 yang generasi kedua. Bedanya apa? Yang pertama itu dia kalau nggak salah pakai MPEG 2, kalau sekarang MPEG 4 udah Full HD. Maaf ya kalau salah ya, bisa diralat di komen, dibantu, nanti dipin aja gitu ya. Tapi yang pastinya kalau di STB parabola ini dia itu kita bisa cek port belakangnya di sini. Nih, kalau mau nonton itu port lubangnya di sini sebelum mau nyalain. Dia tuh kayak gini nih. Hati-hati. Beda banget ya. Tuh, beda banget. Nggak kayak yang ini nih. Oh, ini nih. Tuh, yang lubangnya modelnya kecil gini. Ya, ini ya. Ada kecolongan khusus. Begitu, parabola. Dan sininya portnya HDMI ya, karena ada generasi 2 sama kayak di ini STB digital ataupun Android.
Terus juga ini ada USB, entah itu dia buat multimedia, detail dari hard disk flash disk, ataupun juga bisa pakai internet ya, kayak tadi ya, colokan dongle. Di sini ada kabel RCA biasa di koaksial buat audio, dan ini pakai apa namanya, itu VGA ya, pokoknya buat tampil di monitor gitu nih, on off, dan terus juga kabel power. Oke, terus selain ciri-ciri tadi parabola, ini perlu ngasih tahu aja, nggak semua parabola itu yang colokannya kayak tadi mesti pakai parabola, yang dimana parabola itu kan ukurannya gede ya, kayak antena kecil gitu, dan harga pasangnya juga mahal kalau dia bukan dari penyedia seperti ini ya, tadi ya disebutin ada ini yang Vision, K-Vision, yang gitu-gitu. Kalau misalnya pakai yang paketannya setahun lebih, ada yang buat selamanya, itu kalau nggak salah mereknya antara Matrix sama Tanaka. Nah itu dia lumayan. Cuman kalau yang tadi disebutin deh, yang keluarganya MNC, katanya di situ kalau mau nonton channelnya itu bayar sebulan 10.000, tapi kalau channel lainnya kebuka gitu ya. Tetap aja sih katanya kalau ada masalah hak cipta, baik lagi kayak di SCB Android, yaitu dia dibatasin gitu, kecuali kalau dia jadi official broadcasternya gitu ya, di Piala Dunia atau di Olimpiade, pokoknya yang berkaitan dengan event-event besar ya. Sayangkan kalau sampai beli. Enaknya sih kalau di ini parabola dia bisa open pakai Biscay, dengar-dengar ya, terus bisa di bypass lah intinya kalau bahasa di ininya aplikasi, dia bisa tetap nonton walaupun dengan cara ilegal gitu ya. Oke ya, sekali lagi mau bahas kalau di ini parabola atau receiver tuh, aduh maaf deh kalau salah ngomong ya, dia itu bisa juga pakai antena. Untuk merek yang ini ya, ini merek apa sih namanya, Next Media. Nah yang sekarang katanya di official buat nonton Piala Dunia itu dapat gitu buat nonton ya. Nah untuk channelnya itu yang dapat itu kalau pakai parabola itu lebih banyak dibanding yang digital, walaupun digital udah banyak ke Jakarta, udah hampir 50, tapi yang di parabola ini bisa sampai lebih dari 100, dan itu gak hanya dapatnya dari nasional juga, bahkan udah sampai di luar Indonesia gitu. Terakhir ngasih tahu kalau yang gak enak di parabola, dia ini harus ini ya, apa tadi bilangin, langganan, harus berlangganan. Kalaupun gratis kayaknya juga ribet buat nyari orang nyetel ya. Ini udah kesetelan yang katanya arah kemana buat nampilin channelnya, terus juga yang pastinya dia ini ya nggak bisa pakai aplikasi buat nonton di Android sama di STB digital gitu. Kalaupun ada kayaknya jarang ya aplikasinya. Sayangnya itu aja. Jadi bahasan terakhir nih. Nah, terus apa kesimpulannya dan bagaimana kelanjutannya untuk membeli dari Pfizer STB 3 tersebut? Nah, saya mau tahu kalau kalian yang pertama ini pingin belinya STB digital, pastikan yang kalian pakai TV-nya cuman buat nonton aja, karena kekurangan TV digital itu ya katanya sinyalnya nggak sebagus analog. Terus ya kalau buat nonton yang pakai internet katanya sih kurang enak ya, keenakannya cuma di YouTube nggak ada iklan. Terus juga kalau buat apa aplikasi kayak TikTok tuh masih suka bermasalah, sama kayak nonton WeTV ataupun video, belum juga yang share-nya masih agak ya gitulah, maklum karena dia speknya juga terbatas. Terus yang kedua, kalau mau milih STB Android, ini rekomendasi kalau kalian mau pakai TV-nya tuh di luar dari nonton gitu, kayak tadi buat main atau buat ini ya multimedia, detail dari hadis flash, ataupun juga ya aplikasi kayak Netflix, IPTV, ini lebih cocok, lebih rekomendasi. Tapi kalau buat kayak nonton TV yang sifatnya nggak pakai kuota ataupun yang enggak langganan, itu kurang ya. Cuman waktu itu pernah lihat juga Xiaomi itu ada STB Android yang udah masuk ke STB digital, cuman mereknya jelas, nanti tampilin di sini ya kalau emang bener nih, harusnya ada nih, karena pernah lihat di marketplace gitu. Nah selain itu yang terakhir juga STB parabola ini rekomendasi kalian yang dimana tinggalnya itu di daerah yang nggak dapat sinyal susah, terus juga wifi-nya di sono atau sinyal internetnya nggak ada kayak di daerah ini ya pegunungan,
atau di ujung pulau gitu, itu lebih cocok pakai STB parabola karena dia langsung nembakin sinyal ke satelit, bukan nyari tower terdekat ya, ataupun juga frekuensi ini ya, sinyal provider gitu. Itu cocok banget pakai parabola. Dah, sampai di situ aja. Sekian dan ya, sampai jumpa video berikutnya yang menarik bahas gini-gini juga. Pokoknya jangan sampai ketukar beli STB karena sekarang juga lagi naik gitu. Salam dari Syauki. Bye bye. Waalaikumsalam.